Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurenun Salsabila dari kelas F S1 Akuntansi 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Jadi, menurut Alfred Marhall menjabarkan bahwa pendapatan nasional adalah pekerjaan dan modal yang dilakukan suatu negara untuk memproses sumber daya alamnya dengan tujuan memperoleh hasil bersih dalam bentuk material dan non-material. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep pendapatan nasional. Di sini saya akan menjelaskan 6 konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada Gross Domestic Product atau yang biasa disingkat GDP, atau yang biasa juga disebut dengan Produk Domestik Bruto, adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Rumus dari GDP yakni adalah produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Yang kedua ada GNP atau Produk Nasional Bruto, adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Rumus dari GNP adalah GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang ketiga ada NNP atau Produk Nasional Neto, adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan, atau rumusnya adalah GNP dikurang penyusutan barang modal. Keempat ada NNI atau Pendapatan Nasional Neto, adalah Produk Nasional Neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung adalah pajak penjual, bea masuk, dan cukai. Rumus dari NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima ada PI atau pendapatan perseorangan, adalah pendapatan yang berhak diterima oleh masyarakat sebagai suatu balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumus dari PI adalah NNI dikurang laba ditahan ditambah pajak perseorangan ditambah TP. Yang keenam ada DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan. DI merupakan pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misalnya pajak penghasilan. Rumus dari DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan ini adalah PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi untuk kedepannya. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antara negara. Nah, dari sini
kita bisa lihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana saja, apakah dari pertanian atau dari industri. Yang keempat, mendapatkan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapatkan informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kelima, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintah agar negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Yang keenam, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura merupakan negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. Nah, dengan adanya pendapatan nasional juga, sebuah negara dapat membuat kebijakan serta strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, faktor apa saja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption, yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang kedua, ada investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari bahasa Italia, investor, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Yang ketiga, ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk yang diproduksi dan dijual. Biasanya, barang produksi dalam sejumlah tahap
di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah, tahap, dan pada tahap akhir produk yang diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan pendapatan. Pendekatan yang pertama ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, baik itu upah, sewa, bunga, dan laba, yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Cara perhitungannya adalah PN sama dengan W atau wages atau salary ditambah I atau interest ditambah R atau rent ditambah P atau profit. Yang kedua ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Cara menghitungnya yaitu nilai tambah atau NT sama dengan nilai output atau NO dikurang nilai input antara atau NI. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli satu barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Selanjutnya di sini saya akan memberikan satu contoh soal yang Anda bisa lihat. Nah, di sini diketahui bahwa data sebagai berikut. Di sini sudah ada pengeluaran konsumsi, menyewa tanah, pengeluaran pengusaha, ekspor, impor, keuntungan. Nah, terus kita disuruh untuk menghitung besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Oke, di sini udah ada slide jawaban. Rumus dari pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kurang M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan pengeluaran konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, M merupakan impor. Nah, setelah itu data sebelumnya yang pada soal itu kita masukkan pada rumus yang sudah tertera di atas, Y sama dengan sekian, dan menghasilkan senilai 54 miliar rupiah. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 54 miliar. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai pendapatan nasional, mulai dari pengertian, konsep, metode, manfaat, tujuan, dan lain sebagainya. Saya undur diri, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.